Membalas suami yang main gils. Bab 014. Pak, dalam aturan Islam, milik istri itu mutlak milik istri pribadi. Jika istri rela mengeluarkan uangnya untuk kebutuhan keluarga, itu dinamakan sedekah, bukan kewajiban istri. Dan kalian harus tahu, ini semua adalah pemberian orang tuaku, jadi bukan murni milikku, dan andai kelak aku dan Mas Faris bercerai, Mas Faris tidak akan bisa menuntut Gonogini karena semua harta ini masih atas papaku, jawab Alia sambil tersenyum manis. Jelek. Semua orang langsung membeku, tidak bisa berkata apa-apa. Kamu ngomong apa sih Alia? Kalian kan saling mencintai, dan selamanya tidak akan bercerai, Tuhan sangat membenci perceraian, dan lagi cita-cita Faris itu cuma menikah sekali dalam seumur hidup. Ia bercita-cita hidup menua hanya bersamamu nak, gagap Bu Siti berusaha membalikkan keadaan yang mulai tak kondusif. Menikah sekali seumur hidup dengkulmu. Nyatanya kamu malah mendukung anakmu yang gila selangkangan untuk menikah kembali, bahkan kalian tidak menyesalkan sikap Mas Faris yang telah selingkuh. Umpat Alia dalam hati. Kan aku cuma bilang, andai, Bu, hanya seandainya. Ucap Alia. Semua orang pun berbafas lega. Tapi kata andai itu bisa saja terjadi jika Mas Faris berlaku curang di belakangku. Maksudku jika Mas Faris selingkuh maka detik itu juga aku akan melayangkan gugatan cerai pada Mrs. Faris, sambung Alia lagi. Mak jelek. Ucapan Alia bagaikan hontaman godam bagi mereka. Hahaha. Kakakmu terlalu berhalusinasi Alia. Anakku Faris itu setia orangnya, jadi dia tidak mungkin selingkuh. Ibu pastikan di pernikahan kalian tidak ada orang ketiga. Ucap Bu Siti berusaha meyakinkan Alia. Alia mengangguk. Semoga ya Bu, jawab Alia sambil tersenyum. Aku masuk dulu ya Bu, mau istirahat, pegel kelamaan duduk begini, ucap Alia lalu bangkit berdiri hendak masuk ke kamar. Oh ya? Ibu diterima dulu ya uangnya, nanti jika Mas Faris dapat bonus gede, aku akan tambah uang pegangan ibu dan bapak, dan untuk Farah juga. Ucap Alia untuk yang terakhir kalinya. Setelah mengatakan itu, Alia pun melanjutkan langkah Nis untuk ke kamarnya. Bu Siti, Pak Bandi dan juga Farah pun terpaksa menerima uang yang menurut mereka kecil itu, tidak lagi protes. 30. Karena Alia sudah mengancam bilang akan menceraikan Faris jika ketahuan selingkuh. Bu, Farah, kalian harus jaga mulut kalian baik-baik, jangan sampai Alia tahu perselingkuhan Faris. Jika Alia tahu, bisa tamat riwayat kita semua. Alia bisa saja langsung menendang kita semua dari kemewahan ini. Ucap Pak Bandi pelan menasehati anak dan istrinya. Pak Bandi tahu kalau mulut para wanita itu suka bocor. Bu Siti dan Farah mengangguk lesu. Lalu bagaimana dengan uang jajanku Bu Pak? Bisa malu aku kalau tidak bisa mentraktir teman gengku lagi. Keluh Farah. Untuk saat ini jangan dulu mentraktir temanmu Farah, kondisinya lagi tidak kondusif. Mbakmu sedang dalam mode pelit bin medit, jadi sabar sampai masmu bisa menguasai harta Alia, ucap Pak Bandi lagi. Farah pun lesu seketika. Ia takut dikucilkan teman-teman kayanya. Alia tersenyum puas setelah membuat keluarga suaminya tidak berkutik. Ini baru permulaan, kalian akan lihat hal yang lebih dari ini. Gumam Alia. 31. Sayang, aku sudah kirim ke rekeningmu 50 juta, kamu kirim ke orang tuamu di kampung untuk biaya pesta impian kamu itu ya. Ucap Faris saat menelpon sang kekasih gelap. Baru saja Faris mendapatkan uang dari perusahaan sebesar 150 juta, ia mendapatkan uang itu dengan menjual nama sang istri, tentu saja dengan menggunakan bualan Faris pun dapat mengelabui manajer keuangan itu.
50 juta sudah ia kirimkan ke calon istri keduanya untuk mengadakan pesta sesuai impian Sari, dan yang 100 juta tentu saja masuk ke dalam kantongnya. Seperempat dari uang itu akan digunakan Faris untuk dibelikan seserahan ketika menikahi Sari nanti. Tidak mungkin kan kalau ia datang tidak membawa apa-apa. Bisa ditertawakan satu kampung jika Faris yang sudah dikenal menjadi orang kaya raya malah datang menikahi anak orang cuma bawa burung perkutut. Serius mas? Wah, akhirnya aku jadi pengantin juga mas. Terima kasih ya sudah mengabulkan impian aku mas. Seru Sari dalam telepon terdengar girang. Saking girangnya Sari sampai melompat-lompat kecil dan melupakan kalau ia sedang berbadan dua. Sama-sama sayang, mas seneng kalau lihat kamu juga seneng, kata Faris. Ya udah mas, aku matiin dulu ya, aku mau hubungi bapak dan ibu mengenai pernikahan kita. Kita juga belum cari tanggal yang bagus untuk adain pesta kan, kata Sari yang ingin beralih menelpon orang tuanya di kampung. Biar orang taumu yang cari tanggalnya sayang, kalau orang tua mas kan ada di kota, tidak bisa tanya ke tetua desa untuk cari hari baik. Timpal Faris. Di kampung Faris dan Sari masih kental akan adat istiadat, jika hendak menikah, mereka akan pergi ke salah satu orang pintar yang mengerti soal petung Jawa. Kedua weton calon pengantin akan dihitung lalu disatukan sehingga menemukan jumlah dari kedua weton. Jika hasil dari weton tidak cocok, maka rencana pernikahan pun dibatalkan. Mereka tidak berani melanggar pantangan pernikahan karena takut terkena sial. Beruntung jika kedua weton hasil petungnya bagus, mereka akan lanjut dinikahkan di pelaminan. Iya mas sayang, kamu tenang saja, biar bapak dan ibuku yang cari tanggal baiknya, kata Sari. Setelah berpamitan ala mereka, Sari pun mematikan panggilannya dan segera beralih mengecek m-bankingnya. Mata Sari langsung terbelalak saat mendapati saldo di rekeningnya berjumlah 50 juta, sesuai perkataan calon suaminya barusan. Dengan perasaan yang membuncah bahagia, Sari pun menelpon orang tuanya. 32. Halo Bu, seru Sari saat ibunya mengangkat telepon darinya. Assalamualaikum Duk, lupa yang ngucapin salam, seru Ibu Sari di seberang sana. Hehi. Waalaikumsalam Bu, maaf Sari lupa, jawab Sari sambil cengengesan. Gimana kabarnya Nduk di sana? Bu Siti dan keluarganya baik kan sama kamu? Tanya Ibu Sari, Sri Sunarti namanya, biasa dipanggil Bu Sri. Baik Bu, mereka sangat baik sama aku, sudah kayak menantu sendiri. Jawab Sari bahagia, karena sebentar lagi akan menjadi pengantin seperti impiannya selama ini. Sari pun merasa sangat bahagia, ia pun tak berhenti tersenyum dari tadi. Mantu, jangan ngelindur di siang bolong Sari, tegur Bu Sri. Siapa yang ngelindur Bu? Sari ini mau diangkat jadi menantu barunya Bu Siti. Oh ya Sari nelpon untuk kasih tahu ibu kalau aku sama Mas Faris mau menikah. Ibu sama bapak cari tanggal yang baik ya, dan kalau bisa di bulan depan. Nanti Sari kirimkan uang untuk biaya mengadakan pestanya, seru Sari dengan semangat 45. Menikah? Kamu dan Faris yang itu? Jangan dagel kamu Sar, bukankah Faris sudah punya istri ya? Dan istrinya itu majikan kamu kan? Cerca Bu Sri tak percaya. Iya Mas Faris majikanku ini yang akan menikahiku Bu, ya mau bagaimana lagi, aku dihamili dia Bu, dan sekarang usia kehamilanku sudah masuk 3 bulan, jadi terpaksa harus menikah, ucap Sari yang membongkar kehamilannya. Selama ini ia diam dan tidak memberitahukan ia hamil pada siapapun kecuali pada Faris. Hah hamil? Kakakmu hamil Nduk? Pekik Bu Sri saat mendengar anaknya tengah hamil. Sari mengangguk. Iya Bu, Sari dihamili Mas Faris. Malam itu Mas Faris sedikit mabuk, dan tak sengaja kamar yang dimasukinya kamar aku. Mas Faris mengira aku adalah istrinya, jadi dia memaksaku melakukan hubungan suami istri.
Aku tidak bisa menolak karena kalah tenaga Bu, jadi karena kejadian malam itu, aku sampai hamil begini. Sari pun mengarang cerita supaya ia tidak disalahkan oleh kedua orang tuanya. Ia tahu kalau ia berkata jujur jika ia dan Faris berselingkuh, maka ia tidak akan direstui dan orang tuanya akan menentang keras rencana pernikahannya dengan Faris, jadi terpaksa berbohong demi mendapatkan restu dari orang tuanya. Astagfirullah. Ya Allah Gusti, malang bener nasib kamu Nduk. Bajing asteris N itu Faris. Berani sekali menghamili anak gadis orang. Umpat Bu Sri menyayangkan hal yang ditimpa anak semata wayangnya. Jangan bilang Mas Faris bajing asteris N Bu, karena Mas Faris tidak sengaja melakukannya. Ia juga menyesal dan langsung minta maaf saat tahu salah meniduri wanita, bela Sari supaya ibunya tidak membenci Faris. Lalu bagaimana ini Nduk? Istrinya itu bagaimana? Memang istrinya tahu suaminya menghamili kamu? Tanya Bu Sri khawatir. Sebagai sesama wanita, Bu Sri bisa membayangkan bagaimana hancurnya istrinya Faris ketika mendapati suaminya menghamili wanita lain. Kedua orang tua Sari ini orang baik, sangat berbeda jauh dengan anaknya yang pecicilan dan tukang penggoda. Tentu saja Sari bersikap seperti itu jika tidak ada orang tuanya. Jika sedang di kampung maka Sari akan cosplay jadi gadis penurut dan lugu. Kami sepakat untuk tidak memberitahu istrinya Mas Faris Bu, takut membuat istrinya Mas Faris shock dan drop karena istrinya Mas Faris sedang hamil tua, sebentar lagi juga akan melahirkan, demi kesehatan ibu hamil, kami. 33. Menyembunyikan ini semua sampai nanti waktunya tepat. Jelas Sari lagi melanjutkan kebohongannya. Ya Allah, dosa apa ibu sampai kamu mengalami hal ini Nduk? Kata Bu Sri meratapi nasib putrinya yang diperkosa lalu hamil di luar nikah. Ibu tidak ada dosa, mungkin ini memang takdirku Bu, menjadi istri keduanya Mas Faris. Ibu yang tenang ya, jangan bersedih. Yang penting Mas Faris mau tanggung jawab, tidak lari kayak bapaknya Lista, kata Sari menenangkan ibunya. Lista adalah anak dari teman sebayanya Sari yang dimana teman Sari itu juga dihamili oleh pacarnya, dan pacar temannya itu lari dari tanggung jawab dan tidak diketahui keberadaannya sampai saat ini, sampai anak temannya itu sudah berumur 3 tahun. Alhasil temannya itu pun melahirkan anak tapi tidak punya suami. Status gadis tapi sudah punya anak. Entah bagaimana menyebutnya. Kamu bener Nduk, setidaknya Faris mau bertanggung jawab untuk menikahi kamu. Ucap Bu Sri setelah berpikir sejenak, benar juga apa yang dikatakan anaknya. Anak tetangganya itu bahkan sampai sekarang status belum menikah tetapi sudah punya anak berusia 3 tahun. Dan anak itu pun akhirnya dimasukkan ke kakak oleh orang tuanya dan dalam kakak itu si anak itu menjadi adik dari ibu kandungnya sendiri. Bapak mana Bu? Tanya Sari menanyakan keberadaan bapaknya. Bapakmu ya masih di sawah tunduk. Nanti tolong kasih tahu bapak pelan-pelan ya Bu, aku takut kalau nanti bapak marah, ucap Sari. Kamu tenang saja Nduk. Ibu akan menjelaskan pelan-pelan sama bapakmu. Sari pun bernafas lega, untuk orang tuanya ini bodoh sehingga percaya saja dengan bualannya. Ya sudah ya Bu, aku mau lanjut kerja dulu. Oh ya, tolong cari tanggalnya yang dekat ya Bu, aku takut perutku ini semakin membesar, kan malu Bu kalau ketahuan hamil duluan, bisa-bisa seluruh orang kampung mencibirku. Pesan Sari. Iya Nduk, ibu pastikan hanya kita yang tahu. Balas Bu Sri. Sari pun lega, setelah berpamitan Sari pun mengakhiri panggilannya. Untung ibu bego, jadi mudah untuk dikibulin. Hahaha Sari gitu loh. Seloroh Sari yang bangga sudah membuat orang tuanya percaya kalau ia adalah korban. Tinggal satu langkah lagi aku akan menjadi Nyonya Faris. Dan setelah Mas Faris sudah berhasil merebut semua harta ini, aku akan menendangmu Bu Alia, hahaha. 34. Pov Alia. Mau menendangku? Cek cek cek.
Mimpi sampai kiamat pun kau tak akan bisa menendangku Sari. Alih-alih menendangku kau yang bakalan aku tendang duluan Sari, sekaligus mengirimmu ke hotel prodeo gratis, desisku yang sedari tadi mengawasi gerak-gerak Sari dari kamera CCTV. Kecurigaanku pada Mas Faris pun terbukti, yang katanya jogging berkeliling rumah nyatanya ia tengah berolahraga enak dengan pembantu seksiku ini. Dari kecurigaanku ini pun aku mengetahui kalau mereka sudah mulai merencanakan pernikahan, walau belum pasti tanggalnya kapan, tetapi melihat ini aku pun tersenyum puas, karena rencanaku ingin membalas perbuatan mereka sudah hampir terlaksana, tinggal menunggu kapan mereka akan mengadakan pesta pernikahan. Di saat itulah aku akan memberikan kejutan yang tak bakal dilupakan sampai 7 turunan nanti. Ku dengar mereka sedang mencari tanggal baik untuk mengadakan pesta. Orang Jawa memang ribet, harus dihitung dulu wetonnya jika mau menikah. Dulu sewaktu aku hendak menikah dengan Mas Faris pun sama, mereka menanyakan wetonku apa. Mama yang memang berasal dari Jawa pun manut saja dan langsung memberitahukan apa wetonku pada orang tua Mas Faris. Dan saat sudah ditanyakan ke orang yang lebih mengerti soal petung Jawa, katanya jumlah weton kami bagus, tidak ada masalah untuk menikah. Dan sekarang di pernikahan kedua Mas Faris pun sama, aku jadi berpikir, gimana nanti kalau weton mereka tidak cocok ya? Masak ia batal nikah, sedangkan saja Sari sudah tekdung duluan. HMMMN, kupikir karena sudah emblendung duluan apapun pantangannya akan mereka langgar, karena sudah ada calon bayi hasil dari perbuatan mereka, pasti mereka lanjut menikah. Kudoakan saja mereka jadi menikah saja, karena aku sudah relakan lelaki seperti Mas Faris untuk Sari. Mereka cocok kok, dari kampung yang sama, yang laki gila selangkangan sedangkan si perempuan tukang goda suami orang, cocok gak tuh? Sama-sama sampah masyarakat. Buat apa pertahankan lelaki seperti Mas Faris? Sudahlah lalai dengan kewajibannya sebagai suami. Dari yang miskin ku angkat derajatnya menjadi orang terpandang, ku kasih juga jabatan CEO di kantorku, tetapi saat status dan kekuasaan sudah didapatkannya malah cari wanita lain, gak tahu diri gak tuh. Pantasnya disebut apa lelaki seperti Mas Faris. Untung aku sudah antisipasi mengamankan semua asetku, kalau tidak sudah dicolong sama mereka. Gumamku. 35. Ku lanjutkan mengawasi Sari seharian ini, ingin tahu seperti apa pekerjaannya selama tinggal di rumahku. Ku perhatikan, ia bermalas-malasan ketika mengerjakan tugasnya, bahkan ada yang tidak dikerjakannya. Astaga, pantas saja aku kerap kali mendapati ruangan itu penuh dengan debu. Ternyata Sari jarang membersihkannya, mungkin 1 minggu sekali si Sari membersihkan ruangan itu. Cek, benar-benar pemalas. Mentang-mentang kenal dekat dengan majikan sehingga kerja pun asal-asalan. Umpatku. Sudah cukup aku mengintai pekerjaan Sari hari ini, aku pun keluar kamar untuk memberikannya sedikit teguran. Oh, jadi ini kelakuanmu setiap hari. Bermalas-menalasan di depan TV sambil memakan cemilanku. Tegurku pada Sari yang sedang duduk santai menonton drakor sambil nyemil cemilanku. Sari terlihat gelagapan, ia pasti tak menyangka akan mendapatiku turun dari kamar. Di jam 2 siang seperti ini aku selalu berdiam di dalam kamar, akan keluar kamar sekitar jam 4-an untuk bersiap menyambut kepulangan Mas Faris. Bu Alia, ujar Sari salah tingkah. Maaf Bu, Sari kepengen banget makan ini, jadi tadi ambil 1, maaf belum minta izin sama ibu. Ujar Sari menatap takut kepadaku. Ternyata ia takut juga kepadaku. 1 kamu bilang. Lihatlah sudah berapa bungkus yang kau habiskan. Pantas saja cemilanku sering habis, ternyata kamu yang mencurinya ya. Tudingku. Bukan Bu, ini hanya. Sari terlihat salah tingkah dengan tudinganku. Bersihkan sekarang juga dan kamu bersihkan balkon dan ruang baca, dan ruang game sekalian. Titahku memandangnya tajam.
Tanya terperangah. Kamu budek ya? Kamu ini kerja di sini Sari, tapi kulihat kamu hanya bermalas-malasan di rumahku. Kalau kamu begini terus aku bisa saja memulangkanmu ke kampung. Ancamku. Terlihat tubuh Sari pun mengekerut, wajahnya menemerah pasti menahan amarah. Kurasakan, tak berkutikkan. Enak saja mau enak-enakan di rumahku. Hei, ingat kamu di sini cuma pembantu, sadarilah statusmu Sari. Jangan cuma pandai bergoyang di atas suamiku saja bisamu. Ada apa ini? Kenapa ribut-ribut? Ganggu tidur siang ibu saja. Ucap ibu mertua yang tiba-tiba ikut nimbrung di sini. Terlihat penampilan ibu mertua acak-acakan dan matanya memerah. Pasti baru bangun tidur, pikirku. Ini Bude, Bu Alia marah karena aku memakan cemilannya, dan dia menyuruh aku untuk membersihkan rumah kembali padahal tadi sudah aku bersihkan. Lapor Sari mengadu pada ibu mertua. Cek. Dasar, lo pikir ibu mertuaku yang kamu panggil Bude ini bisa menolongmu? Alia, kamu kenapa sih, ketimbang Ciki saja dibikin ribut, dan apa pula kau menyuruh Sari untuk bersihin rumah kembali, kau tak kasihan menyotir pekerjaan Sari sampai seperti ini. Sari ini anak teman ibu, harusnya. 36. Kamu baikin Sari dan anggap Sari ini sebagai adik kamu juga, bukan malah memeras keringatnya seperti ini. Ucap ibu mertua membela Sari. Aku tersenyum sinis kepada mereka berdua, setelah mengetahui perselingkuhan Mas Faris dengan Sari, dan ibu mertua juga mendukungnya, hilang sudah rasa hormatku pada sosok ibu mertua. Sari anak teman ibu lalu apa urusanku? Di sini Sari kerja denganku, sesuka hatiku menyuruhnya ini dan itu, toh aku yang menggajinya ini. Dan masalah Ciki, jika cuma sebiji Ciki yang ia makan aku tidak masalah. Tapi ibu lihatlah, ada 6 bungkus Ciki yang sudah dihabiskannya, dan jika itu ia lakukan setiap hari, habislah Cikiku di dalam lemari, mana Sari mengambilnya tanpa meminta izin dariku, itu namanya Sari mencuri Bu, sangat lancang dia sebagai pembantu di sini. Ucapku pelan tapi menusuk. Sari ini anak teman ibu, harusnya kamu menghormati Sari, sudah ibu bilang anggap Sari ini seperti adikmu. Pekik ibu terlihat marah. Loh aku mana bisa menganggap Sari adik? Memang siapa dia? Kerabat bukan dan teman juga bukan, ia hanyalah anak temannya ibu, dan itu bukan urusanku, taunya aku dia itu bekerja di rumahku. Kalau pembantu ya pembantu sajalah Bu, jangan asal ngangkat anak orang jadi adikku, jawabku memandang keduanya dengan sengit. Kamu, sudah mulai berlaku kurang ajar ya terhadapku, ingat Alia. Aku ini ibu mertuamu, yang perkataannya harus kamu hormati dan kamu turuti. Ucap ibu mertua yang wajahnya terlihat merah padam. Ibu memang ibu mertuaku. Siapa bilang mertuanya Sari, hormat memang wajib aku lakukan, tetapi jika harus menuruti perkataan ibu aku rasa itu tidak harus, mengingat apa yang ibu ucapkan itu selalu bertentangan dengan prinsipku, aku akan melakukan sesuai dengan prinsipku. Dan kamu Sari, cepat laksanakan pekerjaanmu. Kalau aku masih mendapati debu di ruang baca dan balkon dan di ruang game, maka gaji kamu akan aku potong. Ucapku lalu beralih menatap Sari. Jangan dengarkan dia Sar, dia mungkin lagi hilang seons otaknya, bisa-bisanya memeras keringat kamu, mentang-mentang dia pemilik rumah dan yang menggajimu, sengit ibu mertua. Siapa yang memeras keringat siapa Bu? Pembantu ini saja yang kerjanya bermalas-malasan, satu lihat saja di balkon di ruang baca dan di ruang game debunya tebal sekali. Mungkin jika bisa diukur debunya sampai sekilo tebalnya. Sari kalau gak mau mengerjakannya gak apa-apa, aku bisa cari pembantu lain untuk menggantikan kamu, tentunya yang lebih rajin dan energik ketimbang kamu. Sekarang kemasilah semua barang-barangmu, kamu aku pecat, ucapku tentu saja mengagetkan mereka berdua. Apa? Sari menganga dengan apa yang aku ucapkan. Alia,
Jangan keterlaluan kamu. Seenaknya Saka memecat Sari, pekik ibu mertua tidak terima. Haku dong Bu, Sari kan bekerja di rumahku, kalau ia tidak mau ditegur dan melakukan tugasnya dengan baik, lalu buat apa aku mempertahan pembantu seperti itu, mending aku cari yang baru, yang bersungguh-sungguh dengan pekerjaannya. Tetap saja, kamu tidak bisa sembarang pada Sari, ucap ibu mertua lagi. Ibu jangan pecat saya, baik saya akan kerjakan apa yang diperintahkan Bu Alia, ucap Sari yang mulai berdiri. 37. Dan hendak ke belakang. Sari, liri ibu mertua. Tidak apa-apa Bude, ini memanglah tugasnya Sari, Sari kan memang pembantu, di sini. Ucap Sari sambil menekan kata pembantu, saat mengatakannya ia sempat melirik ke arahku. Apa maksudnya coba? Dasar aneh. Sari pun pergi dan mulai mengerjakan apa yang aku perintahkan. Jangan berbuat semena-mena Alia, ingat kamu ini sedang hamil, kamu tidak takut susah saat nanti melahirkan karena zalim kepada orang yang di bawah kita. Dahiku pun mengerit sempurna mendengar ucapan ibu. Jadi ibu bilang kalau perbuatanku pada Sari ini zalim.